Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nurul Izzah Syafitri. Saya adalah mahasiswa S1 Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian Indonesia pada tahun 2026 pada 7 bulan terakhir. Selain mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, saya juga akan membahas mengenai inflasi, nilai tukar rupiah, pasar saham, kondisi masyarakat, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai indikator ekonomi satu persatu, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan artikel CNBC Indonesia, tekanan ekonomi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi global. Khususnya kondisi perang di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan minyak dunia. Banyak bank sentral menaikkan atau mempertahankan suku bunganya untuk menjaga stabilitas ekonominya. Walaupun menghadapi situasi tersebut, Indonesia dapat mempertahankan situasi ekonominya. Namun, beberapa indikator menunjukkan perlambatan, sehingga pemerintah dituntut untuk terus menjaga stabilitas ekonominya. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 bertumbuh sebesar 5,61%. Angka ini lebih tinggi daripada periode tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, khususnya konsumsi rumah tangga setelah Idul Fitri dan libur nasional panjang. Dalam pertumbuhan yang baik ini, namun secara kuartalan, Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Pertumbuhan ekonomi memang baik, namun pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya karena faktor musiman. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi juga berasal dari investasi, faktor produksi, perkembangan sektor industri. Indikator berikutnya adalah inflasi. Berdasarkan artikel tersebut, inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34%. Walaupun mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, namun angka tersebut masih sesuai dengan target Bank Indonesia. Kondisi ini masih cukup baik untuk Indonesia. Namun pemerintah jangan terlena karena harus tetap menjaga harga agar tidak membebani pada masyarakat dengan ekonomi yang rendah. Sepanjang tahun 2026, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup besar. Rupiah melemah sebanyak 8,22% dibandingkan pada awal tahun, sehingga BI menaikkan BI rate menjadi 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, pasar saham mulai menunjukkan perbaikan pada bulan Juli. Meskipun demikian, IHSG masih turun sekitar 28,04% dibandingkan dengan akhir tahun 2025. Evaluasi MSCI masih perlu perbaikan karena itu ada mempengaruhi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pada indikator berikutnya, saya akan membahas mengenai kondisi konsumsi masyarakat dan penjualan retail. Meskipun indeks keyakinan konsumsi di Indonesia masih berada di angka lebih dari 100, namun kondisi tersebut terus mengalami penurunan dari awal tahun. Selain itu, penjualan retail juga mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengurangi pengeluarannya dan menjaga pendapatannya dengan lebih berhati-hati. Pada artikel ini juga menyebutkan bahwa pendapatan oleh masyarakat lebih banyak dialurkan untuk konsumsi daripada untuk menabung. Berikut kita bahas mengenai kondisi ketenaga kerjaan, khususnya PHK dan kondisi BBM. Selama semester pertama terdapat lebih dari 32.000 pekerja yang terkena PHK. Walaupun jumlah tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya, namun jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang sedang kesulitan pada keuangannya. Selain itu, harga BBM non subsidi juga masih pada angka yang sangat tinggi.
Hal ini dapat menyebabkan rantai pasokan untuk penyediaan barang dapat mengalami kenaikan harga. Menurut saya di sini pemerintah harus menjaga ekonomi dengan membuat lapangan kerja yang lebih banyak agar dapat menjaga stabilitas harga energi. Jika melihat seluruh indikator yang dibahas dalam artikel, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih dalam tahap yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5% dan inflasi masih cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Namun pemerintah jangan dulu puas karena masih terdapat perlambatan di beberapa sektor, seperti pelemahan rupiah, menurunnya konsumsi masyarakat, dan masih banyak PHK. Menurut saya, pemerintah tetap perlu menyeimbangkan di antara semua indikator ekonomi tersebut. Keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur oleh PDB, namun juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, stabilitas, serta ekonomi secara keseluruhan. Menurut pendapat saya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup objektif mengenai perekonomian Indonesia pada semester pertama pada tahun 2026. Karena selain menggambarkan kenaikan PDB yang positif, namun juga menjelaskan ada beberapa faktor-faktor lainnya yang masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Hal yang membuat saya tertarik adalah mayoritas tantangan perekonomian Indonesia masih berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti daya beli, tingkat PHK, dan harga komoditas BBM. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah harus menjaga Indonesia bukan dari segi pertumbuhan ekonomi saja, melainkan melalui kesejahteraan masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi dimulai dari kesejahteraan masyarakat, kemudian PDB akan otomatis naik. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya baik dalam segi statistik, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada 7 bulan terakhir pada tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas 5%, serta inflasi yang masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Namun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah Indonesia, seperti pelemahan nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli masyarakat, kondisi pasar saham yang belum sepenuhnya pulih, serta masih banyak terdapat PHK dan kenaikan harga BBM yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Menurut saya, apabila pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya kali ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan saran agar pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Nurul Iza Syafitri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.